Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam berdiluhur. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis regresi. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai analisis korelasi. Baik, korelasi. Jadi apa yang dimaksud dengan korelasi? Nah, korelasi ini adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen tak bebas, itu disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas, disebut korelasi parsial. Jadi ada dua jenis korelasinya, tergantung hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Kalau dia variabel bebas dihubungkan dengan satu variabel tak bebas, disebut korelasi berganda. Dengan beberapa variabel. Tapi kalau satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas, itu disebut korelasi parsial. Nah, hubungan antara dua variabel itu dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Nah, dalam analisis korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau koefisien determinasi atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Nah, jadi nanti di sini kita akan ketemu dengan yang namanya koefisien korelasi ini. Nah, yaitu koefisien korelasi itu adalah ukuran untuk keeratan hubungan antara variabel. Di korelasi ini dia bedanya dengan regresi yang kemarin. Regresi itu dia mengukur hubungan sebab akibat. Jadi kemudian untuk meramalkan atau memprediksi kondisi ketika bagaimana pengaruh dari perubahan variabel X itu terhadap variabel Y-nya. Nah, sedangkan di korelasi ini itu hanya mengukur bagaimana keeratan hubungan antara variabel. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana hubungan variabel-variabel, sedangkan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi tadi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R kecil, kemudian koefisien determinasi dilambangkan dengan R kecil kuadrat. Nah, harga R, koefisien korelasi tadi, itu bergerak antara -1 dan +1. Nah,
Jadi range-nya itu di antara -1 dan +1, dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. R sama dengan 0 itu menyatakan tidak ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Nah, ini ada grafik untuk menyatakan tingkat ataupun keeratan hubungan antara masing-masing variabel tadi. Nah, jadi kalau misalkan di posisi 0 ini, itu artinya tidak ada korelasi. Nah, nanti dia ke arah kanan itu korelasinya positif, ke arah kiri korelasinya negatif. Nah, kalau di sini istilahnya pas di satu itu, satu positif, korelasi positif sempurna, di tengah-tengahnya korelasi positif sedang, kemudian antara range dari 0 sampai sini itu positif lemah, dari sini sampai sini itu positif kuat. Nah, kalau sini ke sini negatif lemah, dari sini ke sini negatif kuat. Jadi tingkat keratan hubungannya itu seperti itu ya, diukur. Oke, nah untuk mengukur koefisien korelasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada menggunakan rank Spearman. Nah, koefisien korelasi ini, yang rank Spearman ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Nah, jadi dia punya yang bersifat ranking. Nah, koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disebut dengan R kecil. Pasangan data hasil pengamatan XI, YI besar kita susun menurut urutan besar nilainya dalam setiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat antara XI dan peringkat XYI yang data aslinya berpasangan. Nah, beda ini disimbolkan dengan BI, B kecil. Maka koefisien korelasi peringkat R dihitung menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini ada di beberapa referensi itu pakai simbolnya D, tapi kalau ini difference ya, kalau ini kita pakai B, itu beda, selisih. Baik, kemudian ada contoh. Data berikut adalah penilaian 2 orang juri terhadap 8 orang peserta perlombaan. Nah, ini ada pesertanya, ada dari A sampai H. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan korelasi, koefisien korelasi ranknya berdasarkan Spearman tadi. Nah, nilai-nilainya seperti ini. Juri 1 memberikan nilainya untuk yang A-nya 70, kemudian juri 2 itu memberikan nilai 80. Nah, untuk yang peserta B 85, juri pertamanya, kemudian juri kedua 75, dan seterusnya dengan nilainya seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan koefisien korelasi ranknya. Nah, untuk menjawab soal ini kita buat tabel dulu seperti ini. Nah, tabelnya ini kita kasih ranking dari yang ini tadi. Nah, untuk nilai yang paling kecil itu kita
kasih ranking pertama, yang paling besar itu pertama. Nah yang E ini 90 itu paling besar, itu jadi 1 rankingnya. Kemudian yang kedua setelah itu adalah 85, kemudian 83, kemudian 75 4, kemudian 70 itu 5, dan seterusnya peringkatnya sampai yang paling kecil itu 8 ya, peringkat 8. Nah kemudian untuk yang nilai juri 2-nya kita kasih peringkat juga sama seperti tadi. Yang paling besar itu yang pertama, kemudian dan seterusnya kedua, 3, 4, 5, 6, 7-nya sampai 8. Nah kemudian kita tentukan bedanya untuk masing-masing pasangan ini. Pasangan ini bedanya berapa? Kemudian kita tentukan beda kuadratnya. Nah, terus totalnya kita jumlahkan, dapatnya 28. Nah, sigma, ini sigma BI nya, ini yang 28 ini kita masukkan ke rumus ini BI kuadrat, sigma BI kuadrat dikalikan 6, kemudian N itu adalah jumlah datanya ini yang berpasangan, ada 8, di kuadratnya itu 64, kita masukkan ke sini, dapatlah nilainya 0,667. Nah seperti itu. Oke, kemudian koefisien korelasi persen atau produk momen. Nah untuk sekumpulan data X, Y berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus seperti ini. R-nya ke rumusnya. Nah kita lihat contoh. Diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa sebagai berikut. Jumlah SKS itu X nya, kemudian IPK itu Y nya. Nah, 10 SKS 3, IPK nya untuk yang 10 SKS ada yang 2, ada yang 15 SKS 2, 10 ada yang 1,5, kemudian 5 ada yang 1. Tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen dan jelaskan artinya. Nah untuk menjawab soal itu kita buat tabel dulu, tabel penolong seperti ini. Kita tentukan masing-masing X, Y, Y nya, karena nanti perlu di rumus ini ada sigma dari X, Y, Y, kemudian sigma X nya sendiri, kemudian sigma Y nya, dan kita cari X, Y kuadratnya, kemudian Y kuadratnya. Kita jumlahkan sigmanya semua, kemudian kita masukkan rumus. Ke dalam rumus R ini substitusikan nilai-nilai yang sesuai. Nah, kemudian kita hitung, dapatlah nilainya 0,447. Dari hasil ini ternyata terdapat korelasi positif antara jumlah SKS dan IPK yang didapat. Jadi kalau korelasi positif ini dia searah antara, kalau misalkan X nya besar, ini juga besar. Biasanya seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat yang koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengatur kesesuaian atau ketepatan antara dugaan dengan data sampel. Nah, ini definisinya. Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi, juga semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Nah, koefisien determinasi itu dilambangkan dengan R kuadrat. Ini rumusnya. Nah, kemudian koefisien korelasi ganda. Kalau yang tadi itu hanya satu, variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Dan kalau ini variabel bebasnya lebih dari satu, ada beberapa. Maka rumusnya untuk menentukan nilai R-nya itu kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, sebenarnya rumus ini banyak nih. Ini salah satunya pakai ini boleh, hasilnya sama antara beberapa rumus itu. Nah, gimana untuk RY X1 X2 nya adalah koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Kemudian RYXI nya koefisien korelasi X1 dengan Y, RYX2 koefisien korelasi X2 dengan Y, kemudian RX1 X2 koefisien korelasi X1 dengan X2. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai X1 itu pendapatan dalam Rp1.000, X2 itu jumlah keluarga dalam satu jiwa. Dengan Y-nya adalah pengeluaran untuk membeli barang dalam ratusan rupiah. Akan dibuktikan ada hubungan linear positif dan signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Nah, kita punya tabelnya seperti ini. Kemudian dari tabel itu kita bentuk lagi tabel ini. Nah, tabel ini tentukan X1Y-nya, X2Y-nya, X1 X2-nya, X1 kuadrat, kemudian Y2 kuadrat. Nah, masing-masing kemudian kita tentukan sigmanya, jadi kita total jumlahnya keseluruhan dari atas ke bawah, dapatlah nilai-nilai sigmanya seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan masing-masing R-nya. Nah, ini RYX1-nya kita masukkan ke sini, substitusi. Ini dapatlah RYX1 itu 0,912. Kemudian yang RYX2-nya juga dapat nilai 0,74. Kemudian RX1 X2-nya itu 0,85. Nah, dari sini kita tentukan nilai R YX1 X2-nya. Tekan ke dalam rumus ini tadi, tuliskan nilai-nilai yang sudah didapat. Kemudian dapat nilainya 0,914. Nah, kesimpulannya dari nilai-nilai yang kita hitung tadi, terdapat hubungan yang signifikan antara X2 bersama dengan ini X1, maksudnya X1 bersama-sama dengan X2 dan Y. Atau terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan, karena X-nya tadi pendapatan, kemudian jumlah keluarga X2-nya dengan pengeluaran untuk membeli barang A. Nah,
Ini pengertian seperti itu ya dari nilai yang kita dapat, karena 0,94 ini dia nilainya itu mendekati 1, berarti umumnya signifikan antara dua variabel X tadi dengan variabel Y ya. Nah, ini latihan nanti coba dengan produk momen, kemudian dengan dengan ya percent rank, dan ini menentukan koefisien korelasinya yang berganda tadi. Baik, untuk hari ini pada ini kita sampai di sini. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.